bertemu kembali dalam pertemuan online kita dalam persiapan Sakramen Krisma. Kali ini kita akan mendalami tema mengenai Sakramen Krisma itu sendiri, Sakramen penguatan yang menjadikan kita saksi-saksi Kristus. Marilah kita mengawali pertemuan kita ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk menyertai gerejamu sampai akhir zaman. Kami bersyukur sebab Engkau pun menghendaki agar kami menerima Roh Kudus-Mu dan agar persatuan kami dengan Engkau dan gerejamu diteguhkan. Kami mohon persiapkanlah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu dan agar kami pun dikuatkan sebagaimana Engkau menguatkan para rasul-Mu untuk menjadi saksi-saksi-Mu sampai ke ujung bumi. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini kita akan membahas beberapa pertanyaan berkaitan dengan Sakramen Krisma. Yang pertama, apakah Sakramen penguatan itu? Sakramen penguatan adalah sakramen yang di dalamnya dengan penumpangan tangan, pengurapan dengan minyak dan doa, seseorang yang telah dibaptis dipenuhi dengan Roh Kudus untuk memperkuat kehidupan rohani dan keberanian untuk menjadi saksi iman. Santo Thomas Aquinas berkata, sakramen penguatan adalah sakramen kepenuhan rahmat di mana kekuatan disampaikan kepada orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh air dan Roh Kudus dalam pembaptisan. Lalu apa saja yang termasuk dalam sakramen inisiasi Kristen? Sakramen yang termasuk dalam sakramen inisiasi adalah sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma. Ketiga-tiganya ini membentuk kesatuan dalam memberikan keseluruhan rahmat bagi seseorang yang mau menjadi murid Kristus. Sakramen penguatan melengkapi dan menyempurnakan rahmat dari sakramen pembaptisan yang telah diterima. Lalu apa nama lain dari sakramen penguatan? Sakramen penguatan disebut juga sakramen krisma atau sakramen Roh Kudus. Krisma artinya pengurapan, mengacu pada kata Kristus yang berarti yang diurapi oleh Allah. Jadi krisma itu menjadikan kita menjadi seperti Kristus. Dengan kita menerima pengurapan dari Roh Kudus. Karena itulah sakramen krisma disebut juga sebagai sakramen Roh Kudus. Sakramen penguatan adalah karya Roh Kudus yang diutus oleh Kristus kepada kita supaya rahmat-Nya menguasai kita. Melalui sakramen penguatan, kita semakin erat tergabung di dalam gereja dan diperkaya dengan karunia-karunia Roh Kudus. Sakramen penguatan juga disebut sakramen kelengkapan, sakramen kedewasaan Kristiani, dan sakramen para saksi iman Kristiani. Maka dengan karunia-karunia Roh Kudus itulah kita wajib mewartakan dan mempertahankan iman dengan perkataan dan perbuatan. Pertanyaan berikut, bagaimana kita menjelaskan Kristus sebagai yang diurapi Allah? Tadi kita melihat kaitan antara istilah krisma, Kristus, dan Roh Kudus. Kristus dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai Mesias dalam bahasa Ibrani, yang berarti diurapi oleh Allah. Pengurapan bagi bangsa Israel ini sangat penting karena menyatakan perutusan seseorang oleh Allah. Entah sebagai raja, entah sebagai imam, ataupun sebagai nabi. Makna Kristus itu tergenapi sempurna dalam diri Yesus. Karena di dalam diri Yesus itu tergenapi 3 maksud perutusan. Yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Dan inilah memenuhi harapan seluruh bangsa Israel akan kedatangan Sang Mesias. Yang kedua, nama Kristus berarti Ia yang mengurapi, Ia yang diurapi, dan pengurapan itu sendiri yang dengannya Dia diurapi.
Bapalah yang mengurapi, Putra yang diurapi, dan dalam Roh Kudus yang adalah urapan itu sendiri. Jadi pengurapan Yesus sebagai Mesias itu dimaklumkan ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Namun seluruh perbuatan dan perkataan Yesus itu menyatakan bahwa dialah Sang Mesias yang kudus dari Allah. Yang ketiga, Yesus adalah Kristus, yang berarti yang diurapi, karena Allah Bapa dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa sebagai Mesias yang akan datang, yang dinubuatkan oleh para nabi. Lalu bagaimana penguatan itu dalam rencana keselamatan Allah? Makna sakramen Krisma atau penguatan itu berhubungan erat dengan makna Kristus, yang berarti tadi yang diurapi sebagai Mesias. Jadi sebagai murid Kristus, kita pun dipanggil untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Peran sakramen Krisma dalam seluruh rencana keselamatan Allah mengacu pada peranan pengurapan Roh Kudus dalam diri Kristus yang diteruskan Kristus kepada para rasulnya dan diteruskan kepada semua anggota gereja hingga saat ini. Yang pertama, kita akan melihat dalam Perjanjian Lama bagaimana pengurapan itu. Para nabi telah menubuatkan tentang Mesias sebagai seseorang yang diurapi Allah oleh Roh Kudus. Dan Yesus Kristus menggenapinya. Kapan? Yang pertama, pada saat Yesus mengambil rupa manusia, pada saat ia dikandung oleh Roh Kudus. Yang kedua, pada awal pelayanan publiknya, pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dikatakan di situ Roh Kudus turun atasnya dan suara Allah Bapa meneguhkan bahwa dia adalah Putra Allah, Sang Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dan yang ketiga, seluruh hidup misi pelayanan Yesus dilaksanakannya dengan persatuan penuh dengan Roh Kudus yang ada padanya secara tidak terbatas. Dan yang kedua, bagaimana penguatan dalam rencana keselamatan Allah itu terjadi? Kepenuhan Roh Kudus ini tidak hanya menjadi milik Tuhan Yesus secara eksklusif, tetapi Roh Kudus juga disampaikannya kepada semua umat mesianis, yaitu kita, termasuk kita di dalamnya. Kristus mencurahkan Roh Kudusnya kepada para rasul. Kita bisa lihat dalam kitab suci itu dalam 2 kesempatan, yaitu ketika Yesus bangkit, Yesus mengatakan terimalah Roh Kudus. Dan yang kedua, pada saat Pentakosta, para rasul yang menerima Roh Kudus mulai mengerjakan karya-karya Allah yang ajaib. Banyak tanda yang mereka perbuat. Rasul Petrus menyebut pencurahan Roh Kudus itu sebagai tanda dari masa mesianis. Dan yang ketiga, semua orang yang percaya kepada pemberitaan para rasul itu memberi diri dibaptis dan menerima karunia Roh Kudus melalui penumpangan tangan para rasul. Itu dikatakan dalam kitab suci. Bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul bab 8 ayat 14 sampai 17. Sejak saat itu semua orang yang telah dibaptis menerima Roh Kudus yang menyempurnakan rahmat pembaptisan melalui penumpangan tangan para penerus rasul. Penumpangan tangan inilah yang menjadi asal usul dari sakramen penguatan, yang dengan cara tertentu meneruskan rahmat Pentakosta hingga saat ini di dalam gereja. Lalu untuk menentukan keabsahan dari sakramen itu ditentukan materi dan forma. Apa materi dan forma dalam sakramen penguatan? Materi dalam sakramen krisma itu adalah pengurapan dengan menggunakan minyak krisma di dahi yang dilakukan dengan peletakan tangan, penumpangan tangan oleh uskup atau imam yang diberi kuasa oleh uskup. Minyak krisma, materi itu adalah campuran dari minyak zaitun murni dan balsam yang diberkati oleh uskup pada hari Kamis Putih, pada misa pagi harinya bersama para imam. Sementara forma atau rumusan dari sakramen krisma itu adalah kalimat yang dikatakan oleh pelayan sakramen atau bapak uskup atau para imam.
dengan kalimat, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Dengan pengurapan di dahi dengan minyak krisma dan berbentuk salib di dahi kita, artinya apa? Yang pertama, penerima krisma harus selalu siap sedia mengakui imannya akan Kristus, juru selamat kita yang disalibkan secara terbuka. Dahi jelas dapat dilihat oleh siapapun. Yang kedua, penerima krisma harus siap melaksanakan ajaran imannya tanpa takut. Pengurapan dalam sakramen krisma itu memberikan juga materai pada jiwa orang yang menerimanya. Menurut kitab suci, pengurapan dengan minyak itu adalah tanda, arti dari pengurapan dengan minyak. Kalau di dalam kitab suci kita bisa melihat itu sebagai tanda yang pertama, kelimpahan sukacita. Atau membersihkan, melenturkan, menyembuhkan. Kita tahu kalau orang sakit itu biasa dioles dengan minyak atau balsam. Dan yang ketiga, pengurapan itu membuat seseorang berseri-seri dengan keindahan, kesehatan, dan kekuatan. Jadi, pengurapan dalam sakramen krisma itu juga dilakukan dalam gereja dalam beberapa kesempatan. Yang pertama, sebelum pembaptisan. Maknanya apa? Untuk membersihkan dan menguatkan, khususnya para katekumen. Sebelum menerima pembaptisan, mereka mendapat pengurapan minyak katekumen. Atau yang kedua, pengurapan pada orang sakit. Maknanya apa? Untuk menyembuhkan orang sakit itu. Dan yang ketiga, pengurapan sesudah pembaptisan pada sakramen krisma yang akan kita terima ini, ataupun pada saat sakramen imamat, tahbisan. Apa maknanya? Maknanya adalah tidak lain pengudusan, sekaligus juga pengabdian. Dan yang keempat, orang yang menerima penguatan krisma secara lebih penuh mengambil bagian dalam misi Kristus dan Roh Kudus, hingga hidupnya dapat memancarkan aroma Kristus, sebagaimana dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 2 ayat 15. Seperti hidup dari para kudus, teladan Bunda Maria dan para rasul. Jadi orang yang menerima pengurapan, menerima tanda materai Roh Kudus, dan menerima penambahan karunia-karunia Roh Kudus di dalam hidupnya. Lalu apakah buah-buah dari sakramen krisma ini? Sakramen penguatan atau krisma menambahkan rahmat pengudusan, memberi rahmat sakramental yang khusus dan materai kekal bagi jiwa. Yang pertama, sakramen krisma itu menyebabkan pencurahan Roh Kudus dalam kelimpahan, seperti yang dialami para rasul pada hari Pentakosta. Itu kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Curahan Roh Kudus itu dapat membuat kita menjadi seperti para rasul. Mereka memiliki kasih yang berkobar-kobar kepada Kristus, sehingga mereka tidak takut mewartakan Kristus. Mereka memberikan diri untuk ikut serta dalam karya keselamatannya. Dan yang kedua, buah dari sakramen penguatan. Sakramen penguatan itu menghasilkan pertumbuhan dan pendalaman rahmat pembaptisan. Daya pertumbuhan dan pendalaman. Mengakarkan kita lebih dalam sebagai anak-anak Allah. Meneguhkan persaudaraan kita dengan Kristus, menambah karunia Roh Kudus, mengikat kita lebih sempurna dengan gerejanya, dan menganugerahkan kekuatan Roh Kudus, sehingga kita lebih berani menjadi saksi Kristus dan membela iman dengan perkataan dan perbuatan. Memberi rahmat istimewa sehingga kita tidak hanya memikirkan kebutuhan-kebutuhan rohani kita sendiri saja, tapi juga kebutuhan rohani orang lain juga. Kesatuan dengan Kristus sebagai sang kepala gereja mendorong kita melakukan tugas-tugas kerasulan yang bertujuan untuk ikut serta membangun gereja. Nah, inilah tugas panggilan kita sesudah menerima sakramen krisma. Yang ketiga, buah dari sakramen penguatan. Penguatan menyempurnakan imamat bersama yang kita terima melalui pembaptisan atau imamat umum. Gereja menghendaki semua anggotanya disempurnakan di dalam Roh Kudus dan dianugerahi kepenuhan Kristus.
Imamat bersama atau imamat umum mencapai puncaknya pada saat kita ikut serta berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi, di mana Kristus sendiri hadir dengan segala kepenuhannya. Itulah sebabnya sakramen Krisma berkaitan erat dengan pembaptisan dan Ekaristi tadi. Dan inilah ketiganya yang disebut sebagai sakramen inisiasi. Yang keempat, buah dari sakramen Krisma. Sebagaimana pembaptisan, sakramen Krisma, penguatan, mengukirkan tanda rohani yang tidak terhapuskan sebagai karakter dalam jiwa, sebagai tanda rohani yang tidak terhapuskan. Tanda bahwa Kristus sendiri telah memeteraikan kita menjadi milik Kristus sendiri sebagai saksinya dan memberi kekuatan yang berasal darinya. Apa arti meterai rohani dalam sakramen penguatan? Kita tahu benda kecil bernama meterai itu punya makna khusus dalam kehidupan kita. Meterai itu adalah simbol di sini sebagai simbol seseorang atau otoritas seseorang atau kepemilikan akan sesuatu. Yesus ditandai dengan meterai Allah Bapa. Dan kita sebagai murid Kristus pun ditandai dengan meterai. Rasul Paulus pernah berkata, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan bagi kita. Itu dapat kita baca dalam 2 Korintus bab 1 ayat 21 sampai 22. Jadi, meterai Roh Kudus ini tanda bahwa yang pertama, kita adalah milik dari Kristus. Dan yang kedua, tanda bahwa kita akan melayani. Karena kita adalah milik Kristus, maka kita akan melayani Kristus selamanya sebagai prajurit yang setia. Bahkan jika pun harus menghadapi penderitaan dan kematian apabila gereja mengalami penganiayaan. Yang ketiga, meterai Roh Kudus artinya apa? Janji Allah untuk memberikan perlindungan ilahi dalam pencobaan besar yang kita hadapi, khususnya di akhir zaman. Jadi penguatan ini memberi tanda yang tidak terhapuskan dalam jiwa. Karena itulah hanya diterima satu kali saja seumur hidup. Lalu siapa saja yang dapat menerima sakramen penguatan dan apa syaratnya? Orang yang sudah dibaptis namun belum menerima penguatan dapat dan harus menerima sakramen penguatan. Karena tanpa penguatan dan Ekaristi, pembaptisan itu memang sah. Tetapi inisiasi Kristen belumlah lengkap. Menurut tradisi Latin dikatakan di sini, usia yang sanggup untuk membeda-bedakan antara hal yang baik dan yang jahat, itulah saat yang tepat untuk menerima sakramen penguatan. Namun dalam bahaya maut, anak-anak yang belum mencapai usia dewasa dapat menerima sakramen penguatan dalam bahaya maut. Di usia peralihan dari anak-anak menuju remaja, kita menerima sakramen penguatan. Sebab pada masa inilah peralihan, kita dapat mengalami banyak sekali godaan di sekeliling kita. Dan kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk menolak godaan-godaan jahat itu. Pada masa gereja awal, pemberi sakramen penguatan tidak lain adalah uskup sebagai penerus para rasul. Sementara di gereja timur, biasanya imam yang membaptis juga langsung memberi penguatan dengan minyak krisma yang telah diberkati oleh patriark atau uskup dalam gereja timur, yang melambangkan kesatuan apostolik, kesatuan para rasul yang diteguhkan oleh sakramen tersebut. Sementara di gereja barat atau ritus Latin, biasanya uskuplah sendiri yang memberikan sakramen krisma atau sakramen penguatan. Uskup adalah penerus rasul, maka sangat pantas untuk memberikan penguatan sesuai dengan makna dari sakramen itu sendiri, yaitu untuk meneguhkan ikatan orang yang menerimanya dengan gereja. Dengan asal-usul apostolik gereja berasal dari para rasul, dan dengan misinya untuk mewartakan Kristus. Namun, jika ada alasan-alasan khusus, maka uskup dapat memberikan wewenang kepada para imam
untuk memberikan sakramen krisma. Ini nyata pada saat pembaptisan misalkan orang dewasa ya, dan pada saat penerimaan penuh dalam persekutuan dengan gereja Katolik. Mereka yang sudah dibaptis dalam persekutuan dengan gereja lain yang belum menerima sakramen penguatan secara sah, maka imam memberikan sakramen krisma kepada mereka. Kepada umat beriman yang sedang menghadapi ajal, nah ini dalam bahaya maut, setiap imam dapat memberikan sakramen penguatan kepada orang tersebut. Gereja menghendaki tidak seorang pun dari anak-anaknya, bahkan yang paling muda sekalipun, meninggalkan dunia ini tanpa disempurnakan oleh Roh Kudus dengan karunia kepenuhan Kristus. Itulah melalui sakramen penguatan. Lalu, bagaimana ajaran bapak-bapak gereja mengenai sakramen penguatan? Mari kita dengarkan. Di abad-abad awal, sakramen penguatan itu diberikan sekaligus bersama pembaptisan. Pembaptisan, penguatan, dan ekaristi, atau tidak lain disebut sakramen inisiasi, itu diberikan pada saat seseorang memulai kehidupannya sebagai orang Kristen. Yang pertama kita dengarkan Tertullianus yang hidup tahun 155 sampai 222. Dia mengatakan, pengurapan minyak diberikan setelah pembaptisan. Pembasuhan tubuh oleh air mendatangkan akibat rohani, yaitu penghapusan dosa. Itulah rahmat dari sakramen pembaptisan. Dan pengurapan tubuh oleh minyak dan penumpangan tangan itu mendatangkan Roh Kudus. Itulah melalui sakramen krisma. Yang kedua, Santo Theophilus dari Antioquia yang hidup tahun 169 sampai 183, beliau mengatakan bahwa kita disebut sebagai orang-orang Kristen karena apa? Karena kita telah diurapi oleh minyak krisma Tuhan. Dan kita tahu tadi arti dari Kristus artinya yang diurapi oleh Tuhan, oleh Allah sendiri. Yang ketiga, Santo Cyrillus dari Yerusalem tahun 313 sampai 386 berkata, seperti roti dan anggur yang setelah konsekrasi diubah menjadi tubuh dan darah Yesus, maka minyak dalam krisma setelah doa permohonan kepada Roh Kudus diubah menjadi karunia rahmat Kristus untuk menanamkan jiwa sifat ilahi yang menguduskan jiwa kita oleh Roh Kudus. Dan yang keempat, Santo Hieronymus tahun 347 sampai 420, beliau berkata, penumpangan tangan setelah pembaptisan dan doa permohonan kepada Roh Kudus itu merupakan tradisi gereja. Bukti alkitabiah tradisi ini dapat dilihat dalam Kisah Para Rasul. Namun seandainya hal ini tidak didasari oleh kitab suci sekalipun, tradisi ini sudah berakar di seluruh dunia sehingga memiliki kekuatan sebagai perintah. Karena banyak peraturan gereja yang bersumber dari tradisi suci telah memperoleh kuasa sebagai hukum yang tertulis. Berikut saya mengajak kita sekalian untuk menyaksikan video katekese mengenai sakramen krisma berikut ini. Sesudah penayangan video ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Selamat menyaksikan. Kemarin senang banget ya waktu kita terima sakramen krisma. Aku inget banget tak waktu uskup tuh memberikan kita itu loh minyak krisma tak. Iya, Bapak Uskup sendiri ya yang menerimakan sakramen krisma buat kita. Serius banget ada Bapak Uskup? Iya dong, harus Bapak Uskup. Fit, kenapa sih harus Bapak Uskup yang menerimakan kita sakramen krisma? Soalnya kan itu memang tugas Bapak Uskup tak, yang memberikan sakramen krisma ke kita. Harus gitu ya? Iya, karena menandaskan kalau sakramen itu memperkuat hubungan kita dengan gereja tak. Tapi Vita, kalau misalnya nih Bapak Uskup berhalangan untuk hadir, gimana dong? Kalau berhalangan buat hadir, biasanya Bapak Uskup tuh memberikan kuasa kepada imam tak untuk menggantikan tugasnya. Oh iya. Satu pertanyaan lagi nih Fit. Apa-apa? Kemarin nih kalau nggak salah, waktu kita menerima sakramen krisma ada 2 tanda. Yang pertama itu pengurapan minyak krisma dan juga ada penumpangan tangan. Oh iya. Itu bener. artinya apa sih Fit? Jadi minyak itu merupakan lambang kegembiraan. Habis itu tanda pengusir roh jahat.
Habis itu tanda pengurapan sama tanda pengkudusan, tak? Nah, kalau tanda penumpangan tangan itu artinya kita tanda penerimaan, tanda berkat, habis itu pengkudusan Roh Allah, tanda identifikasi sama tanda kebebasan, tak? Ngerti kan? Oh gitu. Senang banget ya Fit kemarin. Iya dong, Aku jelas. paling berkesan waktu ini nih, waktu Bapak Uskup menumpangkan tangan, terus bikin tanda salib di dahi Oh iya. sambil bener, berkata, Christina Roberta Niken Tri Rahmawati, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus besertamu. Ingat banget aku, Tak, itu itu, tuh Tak. yang paling seneng. Kayaknya kemarin Rizka nggak ikut sakramen Krisma ya? Ya kayaknya kemarin dia nggak ikut sama kita nggak sih foto-foto bareng? Emang harus ya? Ya iyalah, itu kan salah satu sakramen yang harus kita ikutin juga, Riz. Itu kan rangkaian sakramen. Aku nggak tahu deh ya soal kayak gitu. Duluan aja ya. Bye-bye. Dulu. Rizka mau kemana Rizka? Ups, Tak. Kenapa sih? Kenapa sih, Tak? Kita bersalah kok, Tak? Kayaknya enggak deh. Kenapa ya? Kenapa ya teman-temanku kemarin kelihatan begitu bahagia setelah menerima sakramen Krisma? Dan mereka tampak sungguh merasakan berkat dari sakramen itu. Sebenarnya rahmat apa sih yang mereka terima dari sakramen itu? Pingin sih tanya kepada mereka, tapi kok malu ya. Duh, tanya sama siapa ya? Iya. Mending besok tanya sama Romo. Ya, Romo. Romo, Rizka mau tanya sesuatu. Jadi itu teman-teman Rizka kemarin itu habis menerima sakramen Krisma. Dan mereka itu kelihatan senang banget. Itu kenapa ya, Mo? Teman-temanmu? Iya, teman-temannya Rizka. Berarti Rizka sendiri belum menerima? Ya belum sih, Mo. Emang harus ya, Mo ya? Rizka, Krisma itu adalah sakramen yang harus diterima oleh kita sebagai orang Katolik. Karena termasuk dalam sakramen inisiasi. Tunggu dulu. Sakramen inisiasi. Apa sih mau sakramen inisiasi? Yang termasuk dalam sakramen inisiasi itu sakramen baptis, ekaristi, dan penguatan. Oke, terus? Setelah kita dilahirkan kembali dalam air dan Roh Kudus melalui baptis, kita pun harus juga tumbuh dewasa di dalam Kristus. Nah, di dalam gereja Katolik, Kristus menganugerahkan kepada kita sakramen penguatan, yang memberikan kepada kita sumber kekuatan, yaitu karunia yang berasal dari Roh Kudusnya sendiri. Kalau gitu, Mo, bedanya sakramen Krisma sama penguatan apa sih, Mo? Baik Krisma maupun penguatan itu sama, Nis. Sakramen Krisma itu sama disebut juga sakramen penguatan. Kok bisa, Mo? Ya bisa, karena Krisma itu artinya adalah pengurapan. Nah, pengurapan ini mau menjelaskan nama kita sebagai orang Kristen, yang artinya adalah pengikut Kristus. Dan Kristus artinya adalah yang terurapi. Ya, jadi yang terurapi ini kita melihat kesempurnaannya di dalam diri Yesus Kristus yang diurapi oleh Allah dengan Roh Kudusnya. Jadi Krisma adalah sakramen atau pengurapan yang menjadikan kita seperti Kristus dengan menerima pengurapan Roh Kudus yang sama seperti yang diterima oleh Kristus sendiri. Gitu, Riz.
Cie, ternyata Rizka di sini, Fit. Ketahuan, jangan-jangan diam-diam deh tengah-tengah soal Krisma juga kan? Kalian tuh ngapain di sini? Kalau pergi aja deh, ganggu banget. Aduh, pergi. Ya, Ngapain sih? aduh kalian ini datang-datang langsung ribut ya. Ganggu banget. Aku nih loh lagi. Iya sih. Ngomongin masalah sakramen Krisma sama Romo. Tapi mendingan kalian pergi aja daripada ganggu di sini ya. Kemarin aja ninggalin kita loh, Romo. Sekarang di sini collect info sama Romo. Kepo-kepo. Sudah, jangan begitu. Rizka kan sedang kepo, sedang mengumpulkan informasi, ya kan Riz? Ya, iya sih, Mo. Iya. Ya sudah, Eta, Vita, kita ngobrol sambil duduk di sana saja. Yuk. Makanya Riz, kamu itu jangan menunda ya buat terima sakramen Krismanya. Karena dengan menerima sakramen Krisma itu, kita akan menerima curahan Roh Kudus dalam kelimpahan. Nah, seperti yang dijanjikan sama Tuhan Yesus nih kepada para rasulnya. Dan yang mereka terima pada hari Pentakosta. Nah, dengan sakramen Krisma ini, kita bakal bisa seperti para rasul. Kita akan semakin berkorban untuk mengasihi Tuhan Yesus. Dan kita semakin ingin untuk ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan. Betul kan, Romo? Pintar sekali kamu, Eta. Nah, Vita, sekarang kamu tahu nggak daya apa yang kamu dapatkan dengan menerima sakramen Krisma itu? Jadi sakramen Krisma itu menghasilkan pertumbuhan sama pendalaman dari rahmat pembaptisan Riz, Romo. Jadi ada beberapa nih. Pertama, ia itu menjadikan kita secara sungguh-sungguh menjadi anak Allah. Kemudian ia juga menyatukan kita dengan Kristus. Terus dia itu juga menambahkan karunia Roh Kudus kita juga loh. Terus yang terakhir, ia menyatukan kita dengan gereja pastinya. Ada lagi nih, Riz. Dengan sakramen Krisma itu, ia menganugerahkan kepada kita kekuatan khusus dari Roh Kudus. Kita nih, sebagai murid-murid Kristus, akan semakin handal dalam menyebarluaskan dan juga membela iman kita, baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan. Kita juga bakalan lebih berani lagi untuk mengakui nama Kristus. Makanya kita nggak akan lagi menghindar atau malu dari salib. Nah, Riz, sekarang kamu tahu kan bahwa Krisma itu, menerima sakramen Krisma itu semestinya membawa dampak besar, memberikan dampak besar bagi kehidupan rohani mereka yang menerimanya. Karena dengan menerima sakramen ini, kita akan semakin bertumbuh dewasa di dalam iman. Sepertinya Rizka lebih paham. Dan Romo, kira-kira bisa nggak kasih contoh ke Rizka bagaimana tumbuh dewasa dalam iman? Contohnya ya? Iya. Banyak, Riz. Misalnya kita akan semakin mampu untuk memusatkan perhatian kepada Kristus dan bukan pada diri sendiri. Ya, kita juga akan dimampukan untuk memberikan diri bagi pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia ini. Ya, lebih mau melayani daripada dilayani. Lalu kita juga tidak akan mudah bertengkar, karena seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa kita mesti bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus sendiri agar kita terhindar dari segala macam bentuk perselisihan. Ya kan? Perselisihan itu karena kita tidak mau rendah hati. Ya. Kita juga akan dimampukan untuk memanggul salib yang harus kita panggul dengan rela hati, dengan tulus hati, ya, dengan lapang hati, memanggul salib yang diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Kan hidup kita selalu ada salib. Dan yang terakhir, tentunya kita akan dimampukan untuk bisa mengikuti ajaran dan kehendak Tuhan sendiri. Begitu. Baiklah, Romo, sahabat-sahabatku, terima kasih buat semuanya. Dan mulai saat ini, Rizka akan mulai menyiapkan diri untuk menerima sakramen Krisma. Amin. Amin.
tugas untuk dikerjakan untuk minggu ini, yang pertama, setelah menyaksikan video katekese sakramen Krisma tadi, apa kiranya yang membuat gundah hati Rizka? Yang kedua, dalam video tersebut dikatakan bahwa sakramen Krisma memberi daya apa saja. Yang ketiga, coba jelaskan hubungan antara Krisma, Kristus, dan Kristen. Yang keempat, coba jelaskan apa hubungan sakramen baptis dengan sakramen Krisma. Dan yang terakhir, yang kelima, ceritakanlah suatu pengalamanmu yang paling berkesan menjadi saksi Kristus setelah kamu dibaptis. Demikian tugas selamat mengerjakan. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus, aku memohon kepadamu karunia kebijaksanaan untuk lebih mengenal Engkau dan kesempurnaan ilahimu. Karunia pengertian untuk dengan jelas melihat makna dari misteri-misteri iman. Karunia nasihat supaya aku dapat hidup menurut prinsip-prinsip iman ini. Karunia pengetahuan agar aku dapat mencari nasihat di dalam Engkau dan selalu dapat menemukannya di dalam Engkau. Karunia keperkasaan agar tak ada ketakutan atau keterikatan duniawi yang dapat memisahkan aku darimu. Karunia kesalehan agar aku dapat selalu melayani Engkau yang maha mulia dengan kasih seorang anak. Karunia takut akan Tuhan agar aku dapat membenci dosa yang melukai hatimu, ya Allahku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.